Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Para pecinta tanaman buah-buahan dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan tutorial atau saya mau berbagi pada Anda semua, khususnya bagi para pemula yang ingin menanam anggur atau sedang menanam anggur di pekarangan rumah sendiri. Memang ada kebanggaan tersendiri menanam buah-buahan di pekarangan rumah atau pekarangan rumah kita dihiasi oleh tanaman buah-buahan. Apalagi kalau tanaman buah-buahan tersebut jarang ditemui di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya anggur import. Ini memang sangat menarik untuk dijadikan tema yang akan saya bahas kali ini. Dan ini hanya berdasarkan pengalaman saya dalam menanam anggur. Dan pengalaman ini akan saya bagikan kepada Anda, para pemula khususnya yang saat ini menanam anggur di pekarangan yang tujuannya hanya sekedar untuk hiburan atau hobi, tapi yang pasti juga menghasilkan. Bagi pemula yang ingin menanam anggur, mungkin banyak yang bingung atau merasa ribet dengan melihat banyaknya video tutorial di YouTube. Antara yang satu dengan yang lain itu berbeda caranya. Dan jujur, hal ini juga saya alami waktu itu. Tapi bukan berarti tutorial yang ada di YouTube itu salah. Oh enggak, apalagi yang memberikan tutorial itu adalah para pakar atau senior yang sudah berpengalaman dalam merawat anggur, apalagi yang berskala kebun. Pasti itu dijamin bagus dan benar. Hanya yang salah itu kita dalam menerapkan perawatan ke tanaman anggur kita. Contoh, paginya setelah kita memberikan pupuk A, siangnya kita melihat YouTube yang lain. Loh, kok ini pupuk B? Nah, mungkin Anda merasa salah atau merasa takut jangan-jangan nanti tanaman kita itu pupuknya salah. Akhirnya sore harinya kita cepat-cepat mengganti dengan pupuk B. Maksud kita mengganti, padahal itu sama halnya menambah. Wong paginya baru dipupuk, sorenya dipupuk lagi. Apa yang terjadi? Yaitu overdosis. Contoh seperti itu salah satu contoh kesalahan kita. Masih banyak lagi yang lain. Sehingga tanaman yang kita tanam akhirnya tidak tumbuh subur, tapi malah rusak, bahkan ada yang mati. Bagi para pemula yang ingin menanam anggur, nggak usah bingung. Dalam menanam atau merawat bibit anggur sama seperti halnya merawat makhluk hidup lainnya. Kebutuhan pertumbuhan tanaman anggur sama dengan kebutuhan hidup makhluk lainnya, yaitu makan dan minum. Ini prinsip. Apabila kita ingin tanaman anggur kita sehat, tentunya harus kita beri makan dan minum yang bergizi. Yang penting dalam memberikannya secara teratur dan tidak berlebihan. Karena apapun yang namanya memberikan secara berlebihan itu dampaknya tidak baik. Atau sebaliknya, dalam memberikannya sangat kurang itu juga tidak baik. Lalu, makanan dan minuman yang bergizi untuk bibit tanaman anggur itu apa? Ya tentu saja makanannya pupuk dan minumnya air yang sehat. Artinya air tersebut tidak tercemar zat kimia. Contoh, air PAM itu mengandung kaporit, kemudian air limbah pabrik itu juga mengandung, limbahnya itu juga mengandung unsur-unsur kimia. Kemudian air bekas cucian pakaian. Kalau air bekas cucian beras itu bagus, tapi kalau air bekas cucian pakaian ya berarti mengandung sabun atau mengandung soda. Itu tidak baik untuk tanaman, bahkan berbahaya, bisa mengakibatkan kematian pada tanaman itu sendiri. Namun sebelum kita bahas masalah perawatan atau baik itu penyiraman maupun pemupukan, hal yang tak kalah penting adalah tempat atau letak tanaman anggur itu sendiri, yaitu tempatkan tanaman anggur itu di mana bisa memperoleh sinar matahari dan berikan naungan plastik UV atau galvalum yang plastik itu agar bisa mendapatkan sinar matahari secara penuh. Kemudian di samping mendapatkan sinar matahari secara penuh, dia terlindung dari air hujan. Karena apa? Tanaman anggur itu ada jenis-jenis tanaman anggur mudah sekali kena jamur. Nah,
agar terhindar dari jamur itu, langkah pertama ya biar aman, tanaman tersebut harus terlindungi atau ternaungi dengan plastik UV atau galvalum yang terbuat dari plastik itu juga bisa, seperti di tempat saya ini. Dengan harapan kalau naungannya itu plastik atau galvalum yang plastik yang transparan itu masih tembus sinar mataharinya, sehingga proses fotosintesa itu bisa berjalan dengan baik, karena proses fotosintesa itu adalah faktor yang dibutuhkan oleh tanaman untuk masa pertumbuhannya. Jadi kalau tempatnya sudah memenuhi syarat semacam itu, lalu kita bicara masalah media. Untuk media tanamnya saya menggunakan tanah lembang, pasir, sekam bakar, sekam mentah, kohe kambing, dan dolomit. Lalu untuk perbandingannya yaitu 1:1. Pasir 1 ember, tanah lembang 1 ember, sekam bakar 1 ember, sekam mentah 1 ember. Nah, untuk kohe kambing hanya setengah ember, karena untuk bibit tanaman itu kalau terlalu banyak pupuk kandangnya itu panas dan bisa mengakibatkan bibit tersebut mati. Kemudian ditambah 1 genggam dolomit dicampurkan dengan media tadi agar untuk menetralisir pH tanah. Jadi itu media tanam yang saya gunakan karena itu mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut nantinya bisa tumbuh subur. Kalau media sudah kita buat semacam ini, kemudian langkah berikutnya yaitu yang menjadi kunci atau yang menjadi poin penting bagaimana anggur tersebut nantinya bisa tumbuh subur, ini harus diperhatikan. Jadi apa yang saya katakan di depan, para pemula untuk menanam anggur atau merawat anggur itu tidak usah bingung. Prinsip bahwa tanaman itu butuh makan dan minum, makan ataupun minum yang bergizi, itu saja. Kemudian kita harus bisa juga membedakan, kalau seperti yang saya contohkan ini kan anggur dalam masa pertumbuhan, berarti makanannya yaitu pupuk yang vegetatif. Beda kalau yang masa pembuahan itu berarti pupuknya generatif. Nah, kalau kita sudah tahu makanan atau pupuk yang dibutuhkan tanaman tersebut, yang dalam ini tanaman anggur, yaitu pupuk vegetatif, ya kita berikan pupuk vegetatif. Mungkin Anda bertanya, lalu pupuk vegetatif apa yang bagus dan mereknya apa? Di sini saya tidak merekomendasikan merek apapun. Yang penting pokoknya pupuk vegetatif. Itu semua baik. Umpamanya contoh seperti yang saya lakukan ini. Saya memberikan pupuk Abemik, kemudian suatu hari Abemiknya kok habis. Ternyata di rumah juga ada NPK dan urea. Ya udah itu saya pakai. Ini yang saya lakukan. Kemudian umpamanya dua-duanya habis. Nah, saya punya ini apa yang saya buat itu PGPR. Ya, saya pakai PGPR. Yang penting dalam kita memberikan pupuk terhadap tanaman tersebut, waktunya teratur. Itu prinsip. Karena apa? Kalau sering kita memberikannya, bisa-bisa tanaman tersebut overdosis. Akhirnya apa? Daunnya keriting, kemudian pertumbuhannya pun terhambat, bahkan bisa mati. Jujur saya pernah satu kali waktu di awal-awal tanaman anggur saya mati satu. Ya mungkin karena belum tahunya saya dalam merawat anggur, atau karena yaitu bingung tadi, harus kasih ini, harus kasih itu. Lalu pertanyaannya, kapan sih kita bisa memberikan pupuk itu, atau setiap berapa hari kita harus memberikan pupuk, termasuk juga penyiramannya. Nah, di sini adalah poin penting yang harus diterapkan agar tanaman anggur kita nanti bisa tumbuh subur. Seperti yang saya katakan di atas, yaitu dalam memberikan air atau menyiram, termasuk juga memberikan pupuk, itu harus teratur dan jangan berlebihan, demikian juga jangan terlalu kurang, artinya sedang-sedang saja. Yang saya lakukan terhadap anggur saya ini,
saya melakukan penyiraman itu setiap 3 hari sekali. Jadi hari ini saya siram dengan air biasa, kemudian 3 hari berikutnya saya siram menggunakan pupuk vegetatif. Kemudian 3 hari berikutnya saya siram pakai air biasa lagi. Terus seperti itu berulang. Nah, terus dosis pupuk itu berapa yang harus diberikan atau takarannya itu berapa? Nah, ini tinggal apa yang kita berikan kepada tanaman tersebut. Umpamanya saya memberikan pupuk AB Mix. Dalam memberikan AB Mix, ini dalam 1 ember ini saya ukur dengan pH meter di angka 750. Ya kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya segitu. 750, kalau kurang ya sedikit, kalau lebih pun ya sedikit. Tidak pernah nyampe angka 1000 atau di bawahnya 750 sampai angka 500 atau 400 enggak pernah. Itu berkisar 750, ya kurang sedikit, lebih sedikit. Itu kalau menggunakan AB Mix. Kalau menggunakan NPK dan urea, NPK dan urea itu saya campur, hanya saja perbandingannya ini dalam 1 ember 20 liter ini, itu NPK-nya hanya setengah sendok makan. Kemudian ureanya 2 sendok makan peres, tidak munjung-munjung. 2 sendok makan peres dan NPK-nya setengah sendok. Saya masukkan ember, saya aduk dengan air 20 liter. Terus berapa banyak yang harus kita siramkan ke media? Ini saya contohkan tanaman anggur saya ini menggunakan media potnya itu 50 cm. Setiap pot saya siram dengan 4 liter air. 4 liter pun itu tidak langsung. Saya kasih 2 liter dulu, terus keliling, yang lainnya setelah merata baru saya ulang dari awal lagi. Yang pot pertama tadi saya kasih 2 liter lagi, terus mengeliling sampai selesai. Kemudian setelah 3 hari kita siram dengan pupuk ya sebanyak ya 4 liter. Namun dosis pupuknya seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Nah, ini anggur Julian saya ini usia 3 bulan. Seminggu yang lalu itu cabang tersiernya itu masih pendek-pendek. Tapi setelah 1 minggu itu sudah panjang sekali. Akhirnya ini terus saya bentuk cabang tersiernya. Ini usia 1 minggu cabang tersier semacam ini. Dan daunnya pun bisa dilihat lebar-lebar, artinya tanaman ini sangat vigor sekali. Dan yang ini kalau ini usia 5 bulan dan ini saatnya saya buahkan, ini anggur Ninel. Ini sudah muncul tunasnya. Ini tunas dari mata bud yang nanti diharapkan akan keluar atau membawa bunga. Nah, yang ini adalah anggur New Baikonur. Ini usianya baru 3,5 bulan. Baru tumbuh cabang-cabang tersiernya, baru saya bentuk dan belum waktunya saya buahkan. Ini malah sudah muncul buahnya. Ini bisa dilihat. Jadi ini baru 3,5 bulan tiba-tiba sudah muncul buah. Jadi itu apa yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya pribadi dalam menanam anggur. Sekali lagi, tidak usah bingung dalam merawat tanaman anggur. Yang penting berikan makanan dan minuman yang bergizi, yang dalam hal ini adalah pupuk dan penyiraman secara rutin. Saya pastikan tanaman tersebut akan tumbuh subur. Demikian pengalaman saya yang bisa saya bagikan kepada Anda semua, khususnya para pemula dalam menanam anggur. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat, selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.